Jadi jangan bilang bahwa ini pemerintah harus bertanggung jawab. Ya. Misalnya ada kemiskinan ekstrim di Polman ini agak tinggi, ada. Ya. Jangan bilang ini pemerintah tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita bersama. Ya, betul. Kita punya beban yang sama gitu. Ya. Makanya kita harus bersinergi. Dan alhamdulillah melalui program KKN kepada saya ini itu sangat diapresiasi dari Bapak Bupati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melalui kesempatan pada hari ini kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa ya Pak. Oke, baik pemirsa sahabat IAI DDI Polewali Mandar, saat ini kita sudah berada di episode yang ke-6 terkait dengan kegiatan-kegiatan podcast yang dilakukan oleh IAI DDI Polewali Mandar. Saat ini adalah episode spesial buat saya secara pribadi sebagai host pada kesempatan ini karena saya kehadiran sosok salah satu orang yang saya kagumi di Sulawesi Barat ini. Sejak SMA saya mengagumi beliau dan beliau juga sempat menjadi dewan juri ketika saya mengikuti ajang-ajang lomba dalam hal penulisan karya ilmiah di salah satu cabang MTQ di kegiatan-kegiatan MTQ yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Baik, terkait dengan pembahasan kita pada hari ini kita akan berbicara tentang seperti apa pariwisata dan ekonomi kreatif di Polewali Mandar, terkait dengan seperti apa pengembangannya dan seperti apa kita dalam pengolahannya. Nah, saat ini saya sudah menghadirkan tamu yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Ajo Musandar. Bapak beliau ini juga selaku Kepala Dinas ya Pak ya? Selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Polewali Mandar ini. Terkait dengan itu, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Dokter. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah diundang ke podcast yang sangat keren ini. Alhamdulillah Pak Dokter. Ya, terima kasih saya ucapkan di luar kesibukan yang luar biasa Pak Dokter. Alhamdulillah menyempatkan hadir pada siang hari ini bersama kita terkait kita membahas nih Pak Dokter terkait isu-isu yang sudah kita dengar yang di perguruan tinggi terkait KKN kolaborasi. Nah, ini kita mau lebih dalam lagi nih Pak Dokter untuk mengetahui seperti apa sih itu KKN kolaborasi yang saya dengar itu adalah ide atau inovasi dari seorang sosok kepala dinas yang bagi saya masih muda sekali nih Pak Dokter. Ya, silakan Pak Dokter. Terima kasih ya untuk sahabat IAI DDI melalui podcast ini saya ucapkan terima kasih. Kami sudah diundang di sini setelah memberikan materi terkait dengan pendampingan dosen pendamping dan lapangan untuk program KKN kolaboratif dan ekonomi kreatif. Pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa ide gagasan ini sebenarnya kami gagas secara bersama-sama dengan teman-teman dosen ya, dari berbagai kampus di Sulawesi Barat ya. Salah satunya dari Unasma, dari DDI dan kampus-kampus lain. Nah, salah satu kegelisahan kami adalah bagaimana kita membangun Polewali Mandar ini dengan melakukan kolaborasi lebih kepada pembuatan program-program tinggi untuk membantu program pemerintah. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua adalah kita memiliki permasalahan yang betul-betul harus kita melibatkan multi sektor, seperti kemiskinan ekstrim, kemudian stunting, menjadi semua dan seterusnya. Nah, kedua permasalahan ini itu tidak bisa hanya pemerintah daerah yang menyelesaikan. Memang harus kita melibatkan perguruan tinggi, ya. Kemudian pentahelix, wirausaha, kemudian masyarakat, tentunya juga media untuk menyebarluaskan informasi. Nah, salah satu program yang sangat strategis untuk kita usung bersama-sama adalah melalui KKN. Nah, tinggal KKN ini kita membangun metode yang terintegrasi. Yang dulunya anak-anak KKN melalui kampus itu biasanya turun sendiri-sendiri. Ya, betul. Kemudian hanya pamit ke Pemda melalui surat, kemudian langsung turun ke lapangan. Tetapi model ini
betul-betul kita kolaborasikan secara bersama. Kita mengundang berbagai perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Barat. Alhamdulillah sudah bergabung 6. Di antaranya adalah Institut Agama Islam DBI, Universitas Aswalia Bandar, kemudian SDGs, kemudian ada ITBM, kemudian ada juga sekolah bisnis ya. Yang terakhir adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang ada di Batu. Jadi kolaborasi antara perguruan tinggi swasta dan negeri ini merupakan pertama kalinya. Ya. Dengan harapan kita membawa satu tema, yaitu tema kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Ya. Kenapa kami mengambil tema itu? Karena di banyak daerah itu akan maju kalau sektor wisatanya maju. Ya, betul. Di banyak daerah itu akan maju kalau ekonomi kreatifnya itu berkembang di masyarakat. Nah, sektor inilah yang perlu kita injeksi ke depan untuk bergerak secara bersama-sama. Nah, banyak kali yang sering bertanya ya di saat kita mulai sosialisasi, bagaimana keterkaitan kampus kami misalnya dari kesehatan, kemudian dari kampus yang berlatar belakang agama, lingkungan dan seterusnya. Kemudian kami sampaikan bahwa disinilah dibutuhkan sebuah kolaborasi yang terintegrasi, karena melalui kepariwisataan itu bisa disentuh secara menyeluruh. Itu kan di Sabta Pesona salah satunya di dalam masalah kebersihan. Tentu lingkungan hidup sampai bagaimana tempat pariwisata itu harus bersih dan seterusnya. Harus memiliki keamanan, aman, ya, kemudian nyaman, gitu kan, ada kesan yang ditinggalkan. Ini kan membutuhkan multisektor untuk menjadikan Sabta Pesona itu bisa terwujud dengan baik. Iya, betul. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah kalau sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bergerak, itu secara otomatis, ya, secara langsung maupun tidak langsung itu ekonomi masyarakat akan bergerak. Karena kalau kita menyentuh sektor pariwisata, apa yang akan terjadi adalah pertama, itu pastikan kuliner itu akan maju. Iya. Karena semakin banyak orang datang ke suatu daerah, pasti warung-warung akan terbuka kuliner. Tapi tidak serta-merta terbuka seperti itu, harus ada pendampingan. Harus ada pemberian wawasan kepada masyarakat bahwa orang yang datang ini pasti dia butuh makan, minum dan seterusnya. Sehingga di kawasan wisata itu akan berdiri ekonomi kreatif. Orang datang itu pasti akan membeli oleh-oleh. Oleh-oleh itu siapa yang buat? Tentu masyarakat yang ada di sekitar situ. Yang dulunya menganggur, ya, karena sektor wisata bisa berkembang itu sehingga ekonomi mereka bisa berkembang dengan baik melalui sektor ini. Parkiran, ya, parkir itu juga akan masuk menjadi potensi pendapatan desa. Belum lagi sektor lain, homestay dan seterusnya. Jadi banyak sektor yang bisa terlibat dalam. Tapi dipastikan bahwa desa yang berkembang ke pariwisata itu harus sehat. Sehat dalam artian adalah tidak ada anak-anak yang stunting, tidak ada anak-anak yang putus sekolah. Semuanya harus sekolah semua. Tidak ada lagi anak-anak di desa wisata itu yang pengangguran, harus terlibat semua. Nah, inilah salah satu yang kita buat role model, ya. Menyentuh satu titik, tapi itu bisa terintegrasi dari semua pihak melalui kepariwisataan. Bahkan seperti kampus IAIDD ini, ya, salah satu kontribusi yang jelas yang harus dilakukan adalah bagaimana di desa wisata itu moderasi beragama bisa terbumikan dengan baik, ya. Itu yang pertama. Dan kedua, itu tidak mungkin kemungkinan ada yang namanya ngaji-ngaji wisata, gitu. Kerjasama misalnya pihak kampus dengan pihak pesantren, ada kurikulum belajar merdeka kan. Nah, itu kan kampus merdeka, itu kan mereka bisa belajar tentang pariwisata, outdoor class istilahnya. Nah, ini kan perlu kita dorong semua. Jadi anak-anak di sekitar tempat wisata itu bisa, masyarakat itu bisa menjadikan tempat wisata itu menjadi lahan untuk mengembangkan kreativitasnya. Kira seperti itu gagasan awalnya. Nah, sehingga dibuka peluang di angkatan pertama. Alhamdulillah kegiatan ini sangat disupport oleh Bapak Bupati. Maka beliau mengatakan bahwa seandainya program ini di awal pemerintahan saya berjalan, saya kira Polewali akan maju. Itu yang beliau sampaikan. Ya, betul. Dari segi yang saya dengar dari yang Pak Dokter jelaskan, ini memang sangat luar biasa ya Pak Dokter. Terkait jika ini betul-betul teman-teman mahasiswa ini betul-betul berinovasi dalam hal
pada saat di lokasi KKN. Nah, berbicara terkait tadi yang sempat Pak Dr. sampaikan bahwa adanya desa-desa tertentu terkait ini, apakah sudah ada misalnya audiens terhadap beberapa desa atau kepala desa terkait data-data desa saja yang kemudian mana yang akan ditempati dalam hal penerapan KKN kolaborasi terkait pengolahan pariwisata dan ekonomi kreatif ini, Pak? Oke. Jadi sebenarnya penentuan desa itu ya salah satunya adalah kita melibatkan perguruan tinggi. Yeah. Kemudian juga kita melakukan analisis isu di lapangan, sehingga kita undanglah beberapa desa itu untuk rapat bersama. Yeah. Rapat bersama. Nah, salah satu indikatornya adalah mereka memiliki potensi yang ada di lapangan, yang sudah dari awal juga punya kerjasama dengan pihak kampus, yaitu kembangkan, dan kita tidak menutup kemungkinan semua desa ke depan bisa terlibat untuk mendukung program ini. Karena melalui program KKN Kooperatif ini, salah satu inovasi yang kita buat adalah teman-teman dari OPD-OPD terkait seperti Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa PMD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan Kelautan, Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Perinda, ya Perinda, kemudian Pemberdayaan Perempuan Anak dan KB, itu kita libatkan di dalamnya, dan bahkan mereka itu akan kita jadikan pemateri nanti untuk pembekalan bagi mahasiswa. Artinya apa yang perlu dikontribusikan oleh OPD-OPD ini adalah bagaimana program-program yang ada di OPD itu bisa ditindaklanjuti melalui KKN ini misalnya. Jadi misalnya Dinas Pertanian, mereka memiliki program penyuluhan pertanian, penyuluhan pertanian di beberapa desa. Itu bisa bersinergi dengan anak KKN ini. Seperti misalnya bagaimana satu desa itu ada tanaman pekarangan. Tanaman pekarangan itu kan bisa juga. Ya, jadi kalau misalnya satu desa itu memiliki tanaman pekarangan di depannya ada buah-buahan, ada sayuran, itu lebih kepada ketahanan pangan. Ini salah satu strategi untuk memutus mata rantai stunting. Ya, karena ibu-ibu hamil yang mengkonsumsi buah-buahan yang banyak gizi, itu jamin ya di dalam kandungannya itu akan juga bergizi. Ya. Nah, ini kan perlu dikaitkan, artinya hubungan ketahanan pangan dengan stunting itu sangat erat sekali. Bukan hanya dari aspek kesehatan, tapi juga ketahanan pangannya itu. Kalau semua rumah-rumah yang ada di masyarakat. Ya, oke, baik Pak Dokter, terkait tadi tentang misalnya pariwisata yang kita ketahui bahwa salah satu mungkin yang sering kita jumpai di pariwisata yang di lokasi-lokasi kita ini, Pak Dokter, terkait dengan sampah. Jadi mana para pengunjung masih belum bisa sadar terkait dengan kebersihan lingkungan yang mereka tempati. Nah, dalam pengolahannya ini kemudian juga termasuk ya ekonomi kreatif ini berarti penyentuhan kepada para masyarakat yang punya UMKM nih, Pak Dokter. Nah, apakah seperti yang saya mau tanyakan, Pak Dokter, seperti apa metode pembekalan kepada KKN ini kan? Apakah misalnya ada di KKN ini, apakah memang ada jurusan tertentu atau mahasiswa tertentu yang mengikuti KKN kolaboratif ini, dan seperti apa prosedurnya mereka sehingga digabungkan dalam satu KKN kolaboratif? Apakah ada seleksinya dan sebagainya? Ini kan akan berdampak kepada kelanjutannya nanti ke depan, Pak Dokter. Nah, seperti apa misalnya bentuk-bentuk yang dilakukan dalam hal pembimbingan atau pembekalan KKN supaya betul-betul anak mahasiswa ini betul-betul interaktif di masyarakat ya, Pak? Jadi seperti ini ya. Salah satu manfaat dari KKN kolaborasi ini adalah terjadinya pertukaran informasi. Misalnya mahasiswa pendidikan agama Islam itu mampu berinteraksi dengan mahasiswa kesehatan atau mahasiswa pertanian atau mungkin mahasiswa dari pemerintah. Itu terjadi interaksi dan kolaborasi di lapangan. Dan sebenarnya kalau kita KKN ini sebenarnya kan persiapan mahasiswa setelah dia sarjana untuk terjun langsung di lapangan, untuk melihat persoalan langsung di lapangan. Maka dilatih melalui KKN. Dan salah satu persoalan di lapangan adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini harus kita sinergikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tidak ada tesnya. Siapa saja yang bisa mendaftar. Karena kalau kita berbicara ke pariwisata dan ekonomi kreatif, semua sektor bisa masuk. Semua sektor. Nah, terkait dengan pengolahan sampah, makanya kita libatkan Dinas Lingkungan Hidup.
Nah, melalui DHK ini nanti akan memberikan wawasan kepada mahasiswa tentunya, bagaimana dia mensosialisasikan di masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah. Saat ini pemerintah daerah ya, melalui Dinas Lingkungan Hidup itu sudah membuat bank sampah. Nah, di rumah saya itu sudah sering datang tim-tim dari lingkungan hidup untuk membeli sampah. Nah, ini kan perlu kita kembangkan di tempat wisata. Nah, sehingga apa kita ke depan di tempat-tempat wisata nanti itu ada bank-bank sampah, ada pemilahan sampah. Bahkan ke depannya ya, kalau perlu ada regulasi bahwa sampah plastik itu dilarang masuk ke dan membawa minuman-minuman yang terbuat dari plastik itu masuk ke kawasan wisata. Ini tentunya ini perlu kita diskusikan secara bersama-sama. Nah, makanya peran dari lingkungan hidup itu sangat penting sekali karena dia juga masuk salah satu sabta bencana itu masalah kebersihan. Nah, seperti itu. Oh, jadi pada dasarnya bahwa mahasiswa ini sebagai jembatan saja ya dalam menghubungkan masyarakat dengan ini. Jadi mahasiswa itu masuk ya, dia membuat analisis di lapangan bahwa di desa ini memiliki potensi ekonomi kreatif tapi kurang dilakukan. Memiliki potensi alam tapi kurang dipromosikan. Memiliki potensi bahari untuk dikembangkan dan punya promosikan. Memiliki lahan persawahan yang luas, tetapi lahan persawahan itu tidak dijadikan menjadi tempat objek wisata. Sekarang itu kan di tempat-tempat wisata modern ya, yang dikeloloskan modern, justru di atas sawah itu ada di warkop-warkop, warkop, ada homestay. Jadi sawah itu menjadi satu objek wisata. Jadi bahkan di bibir-bibir sungai ya, itu bisa menjadi objek wisata. Ya, di situ ada kita buat festival seperti saya pernah kita lakukan festival Sungai Mandar. Ya, dari itu bagaimana mengangkat budaya hulu ke hilir ya melalui sebuah Sungai Mandar itu kan sebenarnya luar biasa sekali. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah bahwa ke depan ini kenapa kita punya dinas pendidikan dan kebudayaan, salah satu peran mereka adalah di kepariwisataan ini adalah mengembangkan kebudayaan yang ada, kebudayaan lokal yang ada di desa, seperti tarian, seni itu harus dipertunjukkan di tempat wisata. Nah, sehingga anak-anak sekolah itu punya kesempatan untuk mengekspor bakat ya dan minatnya di aspek budaya, seni dan budaya itu di tempat pariwisata. Ada panggung-panggung disiapkan ya, sehingga orang datang itu bisa melihat, oh ternyata di desa ini ada ciri khas keseniannya gitu. Jadi ada edukasi. Ya betul. Jadi selain dari memberikan keindahan, juga mendapatkan nilai edukasi. Kemudian kedepannya itu ya bagaimana dengan dinas pendidikan kita kerjasama untuk pengelolaan pariwisata ini, itu ada kelas-kelas wisata. Jadi kelas-kelas wisata itu adalah anak SD, SMP, SMA, misalnya di akhir semester atau mungkin di akhir bulan atau mungkin seminggu sekali, sebulan sekali mereka belajar di tempat pariwisata. Seperti anak PAUD itu sudah sekali itu kalau mereka ada programnya sebulan sekali belajar di tempat pariwisata. Tentu mereka itu akan terkesan gitu. Jadi mereka masuk, tentu ekonomi kan semakin bergerak. Anak-anak juga kan bermain sambil belajar. Nah, oke baik Pak Dokter. Nah, terkait ini kan melibatkan beberapa OPD dan beberapa perguruan tinggi. Nah, untuk misal kita berbicara terkait dengan simbiosis mutualisme yang terkait ini Pak Dokter. Nah, kalau misalnya ini kan melibatkan beberapa universitas ya dan perguruan tinggi, apa dampak kemudian terhadap universitas itu sendiri terkait adanya KKN kolaborasi ini Pak? Saya kira banyak ya. Salah satu yang paling penting itu adalah informasi. Ya. Pemerintah ya bisa memberikan informasi ke perguruan tinggi terkait dengan program dan kegiatan. Nah, bukan juga selama ini jalan sensitivitas seperti itu. Kemudian kedua, pihak perguruan tinggi juga bisa membantu pemerintah untuk menjalankan program dan kegiatannya. Jadi itu bisa terintegrasi dengan baik. Contohnya misalnya kalau ke depan ada program untuk pengembalian anak putus sekolah, kemudian masalah kemiskinan dan seterusnya, itu kita bisa melibatkan kampus dari aspek analisisnya gitu ya, dari aspek kajian-kajiannya, kemudian bagaimana strategi yang harus dilakukan pemerintah untuk mengerjakan terkait dengan permasalahan daerah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, rata-rata
daerah, kabupaten, kota yang ada kampusnya pasti maju. Iya. Kalau dilakukan sinergi dan kolaborasi. Betul. Seperti Jogja, Iya betul. kemudian kota-kota besar lainnya. Iya. Semakin banyak kampus ya, semakin banyak kampus. Hampir dipastikan indeks pembangunan manusia akan semakin meningkat. Iya betul. Karena banyak kesempatan untuk belajar. Iya. Selama pemerintah, kampus, kemudian pihak swasta dan lainnya itu bisa bersendiri berbaik. Jadi jangan bilang bahwa ini pemerintah yang harus bertanggung jawab. Iya. Misalnya ada kemiskinan ekstrim di perumahan ini agak tinggi, ada ya. Iya. Jangan bilang ini pemerintah tanggung jawab pemerintah, ini tanggung jawab kita bersama. Iya betul betul. Kita punya beban yang sama gitu ya, Iya. makanya kita harus bersinergi. Dan alhamdulillah melalui program KKN kepada saya ini itu sangat diapresiasi dari Bapak Bupati. Iya. Beliau mengatakan kami akan siap turun ke lapangan untuk melihat langsung, apalagi kegiatan ini bersama dengan perhelatan menjelang hari ulang tahun RI yang ke-70. Ini momentum yang sangat luar biasa ya Pak. Jadi sebenarnya KKN ini juga bisa diistilahkan jadi KKN kebangsaan. Iya. Karena momennya pasti seperti itu. Iya. Dan tentunya nggak berakhir di sini. Iya. Tahun depan kita buka lagi angkatan kedua. Jadi untuk pelaksanaan akan kolaborasi ini kira-kira dilaksanakan di bulan berapa Pak? Ini insya Allah akan dilepas oleh Pak Bupati pada tanggal 8 Agustus Selasa. Itu tepatnya di halaman kantor Bupati. Alhamdulillah sekarang sudah ada 505 mahasiswa yang angkatan pertama ini untuk turun langsung ke lapangan. Alhamdulillah ini jumlah yang yang cukup ya, banyak ya untuk program angkatan pertama ini. Semoga ini nanti akan bercerita untuk mensosialisasikan ke adik-adiknya bahwa programnya sangat baik ya, untuk diikuti juga adik-adik nanti di angkatan kedua. Iya. Nah, semoga kedepannya banyak juga kampus yang terlibat. Iya. Kalau untuk saat ini Pak Dokter sudah berapa desa yang kemudian sudah masuk dalam catatan untuk penempatan kolaborasi? Ada 47 desa. 47 desa. Jadi satu desa itu bisa nanti 10 sampai 15 mahasiswa. Wah, sangat luar biasa sekali Pak Dokter program ini. Semoga saya berharap, ini mungkin bukan saya berharap juga Pak Dokter ini, tapi kita berharap mudah-mudahan melalui program ini Kabupaten Polewali Mandar khususnya dari sektor pariwisata dan ekonomi itu semakin meningkat. Apalagi saat ini saya lihat juga para UMKM juga sudah mulai berbenah diri terkait dengan kemajuan-kemajuan daerah. Karena memang kalau di tempat pariwisata yang kita tempati saat ini, ketika misalnya pengunjung mau pulang, tidak ada cenderamata yang mereka bisa bawa pulang. Nah, mudah-mudahan melalui KKN kolaboratif itu segala hal yang seperti yang ada di Jogja dan di pulau-pulau Jawa lainnya itu juga kita bisa mengadopsi hal-hal yang demikian. Oke, baik Pak Dokter, sebelum saya mengakhiri ini, saya pengen rasanya nih Pak Dokter mengadakan podcast bersama dengan Pak Bupati terkait tentang kolaborasi ini, menghadirkan semua kepala dinas OPD yang terkait itu, kita bahas bersama seperti apa konsep yang lebih panjang ke depan ini terkait ini. Mudah-mudahan itu bisa Nanti kami coba untuk komunikasikan. Iya, amin Pak Dokter. Oke baik Dokter, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada ini, adakah closing statement yang ingin disampaikan Pak Dokter? Oke, yang kami sampaikan bahwa salah satu untuk mendukung percepatan pembangunan daerah itu adalah pengembangan kepariwisataan. Tidak ada daerah di Indonesia yang tidak berkembang jika kepariwisataannya juga berkembang. Dengan menyentuh sektor pariwisata itu akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi mulai dari desa sampai ke pusat. Oke baik. Ya, kita berharap semua ya, kita menunggu aksi dari kegiatan KKN kolaborasi ini. Semoga ke depan daerah kita, terkhususnya kepada pariwisata yang sangat asetnya luar biasa di Pulau Wali Mandar ini, bisa makin maju dan menghasilkan penghasilan yang luar biasa untuk daerah kita semua. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Pak Dokter atas kesempatannya hadir pada hari ini. Mudah-mudahan ini bukan podcast terakhir di sini ya Pak Dokter ya. Mudah-mudahan siap selalu untuk kita panggil Pak. Oke, terima kasih saya ucapkan Pak Dokter, dan kita doakan semoga Pak Dokter selalu sehat dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, juga khususnya paling utama, dan yang paling utama sih moga-moga karirnya tidak sampai ke peradilan, mudah-mudahan lebih lanjut lagi Pak Dokter. Amin. Oke baik, terima kasih. Demikian dari saya. Jangan lupa terus dukung channel IAIDD Polewali Mandar dengan cara like, share, and subscribe channel IAIDD Polewali Mandar. Saya Ansar Arif Sofyan mengakhiri perjumpaan ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.